الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم لإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأئمة الأربعة والإنسان يسألنا عن وصوله وفراحه وسنجر وصوله وفراحه عبد الله حداد وسولي أبو حميد الغزالي شيخ جنيد البغدادي شيخ أحمد الرفاعي شيخ يوسف النبهاني شيخ محي الدين ابن عربي شيخ عبد الجليل شيخ عبد القاهر شيخ محي الدين قدس الله سرهم ونور دارهم يعني درجاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرتي ابن عبد السلام المسيسي وإلى حضرة الشيخ أبو حسن الزازيلي وإلى حضرة الشيخ أبو عباس النصري بن عطاء الله الإسكندري الشيخ متولي الشعراوي الشيخ أبو السيد محمد الأبي المالكي الشيخ أحمد أي أحمد الصديق الشيخ محمد بن السندي قدس الله سره ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة شيخنا هاشم الأشعري كبسري سمسوري يا وهب حسب الله يا أسعد شمس العارفين كإياس الحجاج صح المحفوظ حجي عبد الرحمن الرحيم ميمون الزبير قدس الله سرهم ونور ظهرهم ويعلي درجاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita awali dengan zikir lebih dahulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala taha sallallahu Rabbi nawwir qulubana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala taha sallallahu Rabbi nawwir qulubana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala taha sallallahu Rabbi nawwir qulubana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala taha sallallahu Rabbi nawwir qulubana. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa adada kamali amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita. Pada pagi hari ini kita bisa kembali bermuajahah di Masjid Al-Ikhlas, masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghimpunkan kita dalam keberkahan, diberkahi usianya, diberkahi rizkinya, diberkahi keluarganya, diberkahi ilmunya, serta diberkahi ibadahnya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas beberapa macam nafsu yang menempel pada kita, dan sesungguhnya segala yang disebut dengan namanya nafsu itu bukan untuk kita bunuh, tetapi untuk kita kendalikan. Jadi kemarin kita sudah menyampaikan ada namanya nafsu syaitaniyah, nafsu bahimiyah, nafsu syabwa'iyah, dan nafsu rububiyah. Pengetahuan kita tentang beberapa macam nafsu ini bukan kemudian menggerakkan kita untuk membunuh nafsu, tetapi bagaimana kita bisa mendrive, bisa mengendalikan, bisa menyetir nafsu ini. Nah, dari 4 nafsu ini sebenarnya kemudian diringkas menjadi 2 nafsu yang disebut dengan nafsu syahwat dan nafsu ghadab. Nafsu syahwat ini berkaitan dengan sesuatu yang kita sukai dan kita obsesikan dan kita ambisikan dalam hidup kita. Kemudian nafsu ghadab ini berkait dengan sesuatu yang ingin kita hindari, ingin kita jauhi, dan kita benci terhadap hal tersebut. Makanya kita harus benar-benar berhati-hati. Kira-kira kalau kita membenci seseorang itu, lahir kebencian itu karena Allah atau karena ada nafsu ghadab yang sedang mengalami manifestasi di dalam diri kita. Ya, ada namanya nafsu syahwat, nafsu ghadab. Nah, bulan Ramadan yang sedang kita jalani ini adalah menjadi sebuah alat atau instrumen untuk bisa mengendalikan nafsu syahwat dan nafsu ghadab. Apabila orang bisa mengendalikan 2 nafsu ini, maka dia akan bisa mencapai pada level takwa. Ya, jadi gampang untuk mencapai level takwa itu hanya bagaimana dia bisa mengendalikan nafsu syahwat dan nafsu ghadab. Nafsu syahwat itu apa? Nafsu syahwat itu selalu memburu sesuatu apa yang diinginkan dan selalu berfokus untuk mendapatkan, mengumpulkan, menghimpun, mengkonsentrasikan. Itu nafsu syahwat. Sementara nafsu ghadab itu sama dengan nafsu syabwa'iyah, yakni ingin memarahi orang, dendam sama orang, benci sama orang, ya ingin menghantam orang. Itu adalah merupakan manifestasi pengejauhan tahan dari nafsu ghadab. Makanya kemudian Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada kita tentang bagaimana ciri orang yang bertakwa. Ya, di dalam coba kita baca di surat Ali Imran 133 sampai 134. Ya, surat 3. Silakan yang mau baca. Silakan. Bisa. 133 sampai 134.
Lanjutkan. Ya. Jadi kita mentargetkan di bulan Ramadan ini mencapai pribadi yang disampaikan oleh surat ayat 133 sampai 134. Apabila kita bisa mencapai ini, maka kita mendapatkan surga sebelum Allah memasukkan kita ke dalam surga di akhirat. Ya, karena di sini disebutkan bahwa barang siapa yang wasari'u, yang bersegeralah kalian kepada ampunan Allah. Makanya di bulan Ramadan ini memang yang menjadi aksentuasi penekanannya adalah banyak minta ampun. Banyak merendahkan diri di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila dia meminta ampun terus-menerus kepada Allah, lalu Allah ridho kepadanya, kalau sudah Allah ridho kepadanya, apa yang didapatkan? Wa jannatin arduhas samawat wal ardu iddat lil muttaqin. Maka dia mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, ini para mufassir mengatakan bahwa surga di sini bukan surga di akhirat, tetapi surga yang Allah sediakan di dunia. Karena orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan dua surga. Waliman khawfa maqama rabbihi jannatan. Di dalam surat Ar-Rahman. Waliman khawfa maqama rabbihi jannatan. Bagi siapa yang takut dengan kedudukan Tuhannya, maka dia mendapatkan dua surga. Surga di dunia dan surga di akhirat. Maka dalam konteks ayat ini adalah orang yang bertakwa, dia sudah mendapatkan pengampunan, berarti mendapatkan ridho Allah, maka dia mendapatkan surga di dunia. Kenapa demikian? Para mufassir mengatakan kok ini surga di dunia? Karena di sini menjelaskan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang kalau dalam bahasa kita bahwa orang kalau melakukan satu kebaikan itu mendapatkan 10 pahala. Itu artinya bahwa minimal surga yang Allah sediakan di akhirat nanti adalah adalah seluas 10 kali lipat luasnya langit dan bumi. Itu di akhirat. Jadi ini adalah surga di dunia. Nah, ada orang yang mungkin biasa saja kehidupannya, ekonominya biasa saja, tapi hidupnya sudah surga. Dia sudah merasakan kebahagiaan. Nah, ada orang seperti itu, dia merasakan surga di dunia. Siapa ini? Ini adalah dijanjikan bagi orang yang bertakwa. Nah, siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Dia yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Coba, kebiasaan nafsu syahwat apa? Mengumpulkan, mengambil, menuntut, dan terus menuntut, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah dia dapatkan. Ini nafsu syahwat itu cenderung rakus. Cenderung rakus. Dia tidak akan pernah merasa cukup meskipun dunia ini telah diberikan semuanya kepadanya, dia masih tetap menginginkan yang lebih daripada apa yang didapatkan. Ya, inilah anehnya dunia. Anehnya dunia itu seperti minuman keras. Semakin minum semakin ketagihan, semakin minum semakin ketagihan. Jadi kalau kita berpikir, oh kalau saya punya ini sudah bahagia, saya tidak. Setelah itu ada muncul keinginan baru yang membuat kebahagiaan kita terbajak. Apa yang membuat kebahagiaan kita terbajak? Yang membuat kebahagiaan kita terbajak adalah keinginan atau merasa kurang. Merasa kurang. Tapi ketika dia mengatakan enough, cukup, dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, maka seketika itu pula dia sudah mengalami kekayaan jiwa, kesejahteraan batin. Gitu ya. Nah, ini melawan kebiasaan nafsu syahwat. Kalau kebiasaan nafsu syahwat itu ingin mendapatkan, menuntut, mengkonsentrasikan, dan mengambil terus mengambil, ini para kapitalis ini.
Dan eh, meskipun dia itu memberi, sejatinya dia ingin mendapatkan yang lebih banyak. Wala tamnun tastaksir dalam Al-Quran. Jangan kau memberi untuk mendapatkan yang lebih banyak. Misalnya kita memberi donasi, difoto, ya, difoto, kemudian diletakkan di akun sosialnya atau di YouTube-nya, ternyata itu untuk menarik ya dermawan dan donatur-donatur yang lain untuk bisa mengirimkan ke rekeningnya dia. Dia seperti memberi kepada orang lain hanya 500, tapi yang dia dapatkan mungkin 5 juta. Itu artinya disebut wala tamnun taksir. Seolah-olah dia memberi itu hanya sebagai cara investasi. Investasi itu kan memberi sedikit mendapatkan banyak. Nah ini ada orang yang begitu. Nah maka kita di bulan Ramadan ini ditekankan untuk meretas itu dengan cara apa? Dengan cara banyak memberi. Maka penekanannya apa di bulan Ramadan? Penekanannya bukan mendapatkan. Penekanannya itu adalah memberi. Siapa yang memberi makanan orang yang berbuka, maka dia mendapatkan pahala orang yang berbuka. Tidak ada hadis yang mengatakan siapa yang memberikan kesempatan kepada orang yang bersedekah untuk bersedekah kepadanya, maka kemudian dia mendapatkan pahala. Tidak. Artinya apa? Fokusnya bukan mendapatkan takjil, tapi fokusnya memberikan takjil, kan gitu kan? Ya, kalau fokusnya itu mendapatkan, maka dia tidak akan pernah bisa meraih ketakwaan. Ya. Jadi fokusnya di bulan Ramadan, apakah kita punya atau tidak punya, fokus perhatian kita adalah memberi, berbagi, membahagiakan orang lain, membantu orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Bukan berpikir untuk mendapatkan. Karena berpikir mendapatkan itu adalah kecondongan nafsu syahwat. Ya, nafsu syahwat. Nah, kemudian yang berikutnya wal kadhiminal ghaidhah, menahan marah. Ini apa? Nafsu ghadab. Nafsu ghadab itu kan nafsu marah. Marah. Nah, jadi kita di bulan Ramadan ini belajar mengendalikan kemarahan. Karena memang kadang-kadang kalau sudah lapar, pikiran tidak terkontrol sehingga mudah marah. Tetapi ingatlah bahwa Ramadan ini intinya adalah menahan marah. Menahan marah. Makanya ketika ada orang yang menantang kita untuk bertengkar, bergulat, atau apa saja namanya, maka kita mengatakan ini soim. Sesungguhnya aku berpuasa. Ya, berpuasa. Jadi tahan marah. Jadi jangan hanya sekedar puasa lahir, tapi juga puasa batin. Karena tujuan dari lahir itu sebenarnya batin. Jadi tujuan dari amal-amal lahir yang kita lakukan ini, tujuannya adalah batin. Apa puasa batin? Puasa batin, puasa agar kita tidak marah. Ya, tidak marah. Nah, dan meskipun kita marah, harus terkendali kemarahannya. Jangan sampai kemarahannya tidak terkendali. Misalnya kita marah untuk memberikan tarbiyah kepada anak, boleh. Tetapi jangan sampai kemarahan kita tak terkendali. Kita bisa mengendalikan kemarahan, ya, itu dikendalikan. Nah, kemudian selain apabila orang itu bisa menahan marah, sebenarnya kata Rasulullah itu adalah orang yang kuat. Jadi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan marah. Laisa syadidu bisyur'ah, walakinna yamlikun nafsa 'indal ghadab. Orang yang kuat itu kata Rasul bukan orang yang bisa mukul orang. Ya, bisa membuat orang terkapar, bukan. Orang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan atau menguasai dirinya ketika dia marah. Itu orang kuat. Ya. Ini penting, jadi kita menahan marah. Rasulullah mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan kau marah, maka bagimu adalah surga. Ya. Kemarahan itu adalah seperti kita menyalakan api di rumah kita. Tentu saja panas. Dan orang yang ada di sekitarnya juga ikut merasakan panas. Ya. Nah, berikutnya
sebagai akumulasi dari kemarahan itu, kadang kemudian menimbulkan namanya dendam. Dendam. Kebencian yang menempel, melekat ke dalam hati dalam waktu yang mungkin 1 minggu, mungkin 1 bulan, mungkin 1 tahun, bahkan bertahun-tahun. Sebenarnya ini awalnya kemarahan. Kemarahan yang terus dijaga, dirawat. Sebenarnya kalau kemarahan sudah dimaafkan, udah hilang gitu. Tetapi karena nggak mau memaafkan, ya akhirnya bertumpuk-tumpuk. Semakin banyak reasoning, semakin banyak justifikasi yang membuat kita ini benci sama dia. Ya kan? Benci sama orang itu punya banyak alasan. Mungkin kita sudah mencatat ada 100 poin yang membuat saya memiliki alasan untuk marah atau untuk benci sama dia. Itu siapa yang membuat alasan itu? Yang membuat alasan pikiran. Pikiran itu sebenarnya siapa? Pikiran itu adalah kawan terbaik bagi setan. Karena setan itu, iblis itu ahli logika. Ya, makanya temannya juga logika, pikiran kita ini. Ya, kan logika ini selalu mencoba memilih, meriset, melakukan memilah dan memilih. Kemudian, oh ya ini memang dia adalah orang yang buruk. Ya, saya layak benci sama dia. Ini kita hilangkan. Kita nggak ada kebencian. Kita tidak senang iya, tidak mencintai iya, tetapi jangan sampai kita benci. Beda ya, saya nggak senang sama dia, saya nggak mencintai dia, itu biasa. Tetapi jangan sampai kita benci. Karena benci itu berarti kita mengizinkan diri kita dikurung oleh orang lain sebagai penjara bagi kita. Orang itu menjadi penjara dalam hidup kita. Membiarkan orang lain sebagai apa? Alat atau subjek penderitaan dalam kehidupan kita ini. Itu orang yang benci. Makanya saya sampaikan kul mutu bi ghaidikum. Katakan mutu, matilah kalian dengan kemarahan kalian. Itu sudah saya pernah sampaikan di sini. Matilah kalian dengan kemarahan kalian. Jangan pernah merawat kemarahan, karena kemarahan ini akan dibawa sampai di alam barzah. Dibawa sampai ke alam akhirat. Bayangkan kalau kita membawa kemarahan, hanya 1 menit saja rasanya kita tersiksa. Bagaimana kalau kemarahan dan kebencian itu dibawa sampai di alam barzah, yang durasi waktunya jauh lebih lama daripada kehidupan di dunia. Dibawa lagi ke alam akhirat. Ya. Ini kita belajar apa? Sekarang memaafkan kesalahan orang lain. Ya, memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang diajarkan di bulan Ramadan. Makanya kenapa bulan Ramadan itu 10 pertama itu rahmah. 10 kedua adalah maghfirah. Itu maksudnya apa? Bahwa kelas pertama Ramadan itu 10 hari pertama, kita ini sudah belajar berbagi. Menjadi rahmah bagi orang lain. Bukan mendapatkan rahmah dari orang lain. Menjadi rahmah. Menyayangi orang lain. Karena orang yang menyayangi itu selalu memberi. Nah kemudian 10 hari kedua apa? Maghfirah. Itu artinya bahwa kita di 10 hari kedua yang sedang kita lewati ini, diri kita ini sudah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jangan masih benci dipelihara. Itu berarti kelasnya nggak jalan ini. Ya, kelas apa? Maghfirah ini nggak jalan. Kelas maghfirah berarti kita lulus dalam kelas maghfirah yang 10 hari kedua ini adalah apabila kita bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Itu. Kemudian berikutnya wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, Allah mencintai orang yang berbuat muhsin. Ini adalah orang yang sudah mencapai makom itkun minan nar. Dia tidak pernah lagi disakiti oleh siapapun. Karena dia tidak hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, bahkan dia berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Nah, kalau orang yang pertama tadi, yang wal qadimul ghaidha wal afina 'anin nas, dia itu marah sama orang, tetapi dia memaafkan. Hanya memaafkan. Ini masih pasif. Nah, yang terakhir ini bukan hanya memaafkan, tapi berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Nah, ini orang yang mencapai namanya itqu minan nar. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyentuhkan rasa sakit ke dalam hatinya dia.
Ya. Kenapa? Karena dia berbuat baik kepada semua orang. Ya. Katanya Nabi Isa alaihi salam, jeruk itu hanya memberikan ya rasa jeruk. Meskipun orang itu memerasnya dengan keras, tetap nanti yang mancar dari situ adalah jeruk. Nah, itu artinya apa? Orang itu meskipun kasar, meskipun lembut, maka kalau dia orang baik yang keluar adalah kebaikan. Kalau dia orang buruk yang keluar adalah keburukan. Maka orang muhsin itu semua dari dia adalah kebaikan dan tidak ada yang mancar dari dia, hanya kebaikan saja. Ini sebenarnya hasil dari namanya Ramadan. Makanya kalau kita baca lagi, ini ada keterkaitan nanti dengan surat Al-Ankabut. Al-Ankabut itu apa ya? Surat 29. Ya, 29. Coba Al-Ankabut 29 ayat terakhir. Ayat terakhir. 69. Ya, siapa yang baca? Oke. Enggak. Beneran apa? Enggak. Ya. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan bahwa mujahadah yang kita lakukan dalam kehidupan kita, 4 rukun mujahadah, mengurangi tidur, mengurangi makan minum, mengurangi pergaulan duniawi, mengurangi berbicara, itu adalah hasilnya sama. Hasilnya apa? Bagaimana kita menjadi orang yang muhsin. Menjadi orang yang muhsin. Siapa orang muhsin tadi? Orang muhsin itu berbuat baik kepada semua orang. Apakah orang itu baik atau orang itu jahat? Itu namanya orang muhsin. Jadi tujuan kita mengikis nafsu. Mujahadah itu kan mengikis nafsu atau memerangi hawa nafsu. Setelah hawa nafsu itu sudah terkendali, maka nanti hasilnya dia akan menjadi orang muhsin. Orang muhsin itu adalah puncak dari ketakwaan manusia. Ya, dia berbuat baik kepada siapa saja. Nah, inilah yang kita capai melalui Ramadan nanti. Melalui Ramadan ini kita pastikan di bulan Ramadan ini, setelah Ramadan kita ini adalah orang yang semakin dermawan. Berarti nafsu syahwat kita sudah terkendali. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa setelah Ramadan, bahkan di bulan Ramadan ini, kita marah, tapi bisa mengendalikan kemarahan. Bukan kita yang dikendalikan oleh kemarahan. Ya. Kemudian selain itu, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ya, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ini harus dipraktekkan, memaafkan kesalahan orang lain itu. Karena kalau kita tidak memaafkan kesalahan orang lain, kita akan membiarkan memori negatif orang lain itu nempel terus pada diri kita. Yang membuat menderita bukan orang yang citranya ada di hati kita, tapi kita yang telah mencitrakan dia negatif, itulah yang menjadi tersiksa. Makanya memaafkan itu menghilangkan citra-citra negatif orang lain yang nempel di hati kita. Memaafkan. Nah, kemudian berikutnya adalah kita belajar menjadi orang yang muhsin. Menjadi orang yang muhsin, menjadi orang yang abror, yang bisa berbuat baik kepada siapa saja. Kita belajar. Dan orang seperti ini, dia sudah merasakan surga di dunia. Sebelum kelak di akhirat.
Coba ya rasakan aja. Saya ingin coba sih rasanya surga. Surga itu gimana? Ya coba kita praktekkan ini. Praktek memberi, praktek mengendalikan kemarahan, praktek memaafkan kesalahan orang lain, praktek untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Ya. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Bagaimana caranya? Ini perlu. Kadang-kadang kan kita itu kadang-kadang kan belajar ya tentang husnudzon. Kita lihat ada gambar yang jelek sekali gitu ya. Ada gambar yang jelek sekali. Kita bagaimana melatih husnudzon kepada gambar yang jelek? Ya, gambarnya jelek ya, tapi kita bagaimana bisa memotret gambar itu dalam sudut pandang yang baik. Bagaimana caranya? Kita harus berlatih. Ya, berlatih untuk mencari kebaikan. Karena kalau tidak dilatih, kadang-kadang orang baik itu karena kita terlatih mencari keburukan, orang yang baik itu bisa ditemukan keburukannya. Tapi bagaimana sekarang mencari kebaikan pada orang yang kelihatan buruk. Gitu ya. Karena nafsu ini tidak bisa dididik dengan ilmu. Nafsu ini nggak bisa dididik dengan ilmu. Nafsu ini hanya bisa dididik dengan latihan. Dengan amal. Tidak bisa dididik dengan ilmu. Kita ini belajar sabar misalnya. Sabar. Kita meskipun sudah baca 10 kitab tentang sabar. Ya, atau kita ikut seminar sabar. Ya, seminar sabar. Ya, berkali-kali series tentang sabar. Kita tidak akan pernah sabar. Kecuali kita latihan menjadi orang yang sabar. Kita berkomitmen, hari ini saya tidak boleh marah. Apapun yang terjadi. Anak rewel, nggak boleh marah. Suami rewel, nggak boleh marah. Ya kan? Apa saja yang rewel, tidak boleh marah. Yang penting hari ini saya berkomitmen terhadap diri saya sendiri. Saya tidak boleh marah. Tapi memang ketika kita sudah berkomitmen, Allah akan datangkan tuh ujian. Ini kan kalau kita berkomitmen sabar, berarti kan Allah akan melatih. Berarti kan Allah mensupport kita untuk latihan sabar. Kalau latihan sabar tapi nggak ada yang disabari, gimana caranya? Berarti kan Allah support itu. Allah mendukung. Oh ya, kalau kamu ingin sabar nih, saya beri latihan sabar. Dari elementary dulu, yang dasar ya, mungkin soal rezeki, setelah itu soal tetangga, setelah itu itu semua adalah batu-batu loncatan yang Allah rancang untuk melatih kesabaran kita. Ya. Tapi kadang-kadang kita lupa, ternyata saya komitmen tadi ya, lupa. Ya, makanya kan kita ini buat story kan kadang ya. Story bener, buat story itu. Story-storynya kan bagus-bagus tuh. Ya, tentang tidak boleh marah, harus bersikap sabar, welas asih sama orang. Itu kan story-storynya kan. Ketemu sama ujiannya, kita tidak terima. Loh, kan itu sebenarnya Allah menguji kata-kata agar kata-kata menjadi fakta. Ya, agar kata-kata menjadi fakta. Makanya kita jangan pernah berkata kalau mungkin kita belum mampu melakukannya. Ya, saya nih kayaknya belum bisa nih mengatakan ini, karena kalau saya mendapatkan ujian ini bahaya nih. Ada dulu orang berdoa, ya Allah katanya dia, saya menerima apapun yang kau berikan kepada hamba. Ujian apapun yang kau berikan kepada hamba. Ya ini, dia itu berdoa begitu, maka kemudian dapat ujian bertubi-tubi, ternyata dia nggak siap. Ternyata nggak siap. Jadi kata-kata itu adalah doa. Memanggil apa yang kita katakan. Ya, jadi kata-kata itu memanggil apa yang kita katakan. Ya, itu penting. Jadi Allah kemudian kalau kita berkomitmen tadi, berkomitmen sabar, nanti Allah akan melatih kita menjadi orang sabar, dan orang-orang kita tidak perlu jauh-jauh kadang-kadang untuk bisa melatih sabar itu dengan orang-orang terdekat saja, ya, dengan anak, ya tadi dengan suami, ya dengan tetangga kanan kiri, dengan siapa yang seringkali kita interaksi dengan dia. Maka saatnya nanti kalau kita sudah benar-benar menjadi orang yang sabar, kita akan berterima kasih pada orang-orang ini. Dia mau dijadikan bahan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kesabaran kita. Ya. Gitu ya. Makanya saya kemarin itu ngisi di Brawijaya, di Kodam itu. Bilang bahwa
seorang laki-laki yang sabar dengan keburukan akhlak istrinya, maka sehari semalam dia mendapatkan pahala syahid. Pahala syahid. Ya. Jadi pahalanya tuh nggak perlu dia ke medan perang, dia itu di rumah saja sudah mendapatkan pahala syahid. Kalau sabar dengan mungkin istrinya yang ngomel terus, yang cerewet, yang sering ngata-ngata, yang menyakitkan hatinya, dia memaafkan dan sabar dengan itu dia mendapatkan namanya pahala syahid. Bayangkan, gampang pahala syahid itu. Nah itu artinya apa? Berarti saya bilang nanti kalau Bapak masuk surga tidak boleh meninggalkan istri, karena berkat istri itulah Bapak masuk surga. Kalau tidak sabar, ya karena istri rewel, kemudian sampean sabar, lalu sampai masuk surga. Berarti penyebabnya sampean masuk surga siapa? Ya istri. Maka istri seharusnya juga masuk surga karena menjadi penyebab masuknya dia ke dalam surga. Itu artinya di dalam rumah tangga itu meskipun ada antagonis, protagonis, itu sebenarnya kolaborasi. Kolaborasi, kerjasama. Kalau sama-sama baik, nggak meningkat ini poin kita di hadapan Allah. Maka harus ada yang antagonis. Kalau yang tidak perempuannya yang antagonis, ya laki-lakinya antagonis. Ya toh? Itu kerjasama atau namanya sparring partner. Ya, sparring partner gitu ya. Jadi itu kalau kita memahami itu kan indah. Ya. Indah sekali. Jadi kadang-kadang kita ingin surga, tapi surga itu ternyata tidak semurah gayung tadi. Ya, mahal surga itu. Harus harus bermodalkan hati yang kuat. Ya dengan tadi apa? Dengan sabar. Maka inilah di bulan Ramadan kita ini diuji dalam dua apa nih? Nafsu syahwat, nafsu ghadab. Nafsu syahwat, nafsu ghadab. Lah, orang muhsin ini sudah mampu mengumpulkan nafsu syahwat, nafsu ghadab. Kan kalau orang rahmah itu hanya memberi saja, fokusnya memberi. Memberi, kenapa? Memberi kepada orang yang dia sukai. Memberi lagi. Nah, nafsu ghadab ini adalah dia memaafkan kepada orang yang berbuat jahat sama dia. Tidak marah dan memaafkan orang yang berbuat jahat kepada dia. Tapi orang yang sudah muhsin ini dia sudah mengumpulkan dia mampu menaklukkan nafsu syahwat, nafsu ghadab sekaligus. Kepada orang yang berbuat jahat sama dia, dia malah berbuat baik. Ya, berbuat baik. Maka inilah target kita di bulan Ramadan. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Qal musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Wa sa'adatal malaikata fi musyahadati jamalil hadratir rububiyah. Dan kebahagiaan malaikat itu di dalam musyahadah, musyahadah atau menyaksikan dalam penyaksian keindahan hadratir rububiyah, hadrah ilahiyah atau rububiyah Tuhan. Artinya apa? Bahwa malaikat itu menemukan keindahannya, menemukan kenikmatannya apabila bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam diri kita ini juga ada dimensi atau anasir malaikat berupa ruh. Jadi manusia itu sebenarnya masih sangat merindukan untuk memandang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan, "Alastu birabbikum?" Benarkah aku ini Tuhanmu? Bala syahidna. Benar. Kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Itu di masa apa? Di masa alam ruh. Di alam ruh itu kita ini pernah berjumpa dengan Allah. Pernah berdialog dengan Allah. Maka semua kita ini mendambakan kebahagiaan yang sempurna. Ya, mendambakan kebahagiaan yang sempurna dan mendambakan kebahagiaan yang abadi. Coba misalnya di depan kita ini disediakan barang KW sama barang asli, maka kita pasti memilih yang asli. Ya, ada barang yang cepat
rusak, ada cepat, ada barang yang akan tahan lama. Tentu kita akan memilih barang yang tahan lama. Itu karena sesungguhnya kecondongan hati kita ini menginginkan yang abadi. Menginginkan kebahagiaan yang abadi. Dan ternyata kebahagiaan yang abadi itu tidak kita dapatkan di dunia ini. Semua piranti duniawi, semua hiasan dunia ini tidak bisa memberikan kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan abadi itu hanya bisa didapatkan ketika kita berjumpa dengan yang maha abadi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang didambakan oleh malaikat. Dan tentu kita ruh, semua manusia itu mendambakan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, walaisa lil ghadab wasyahwat ilaihim thariq. Dan untuk nafsu ghadab, nafsu syahwat, ya, ini bukan jalannya. Nafsu syahwat itu tidak menginginkan berjumpa dengan Allah, tidak menginginkan untuk ketemu Allah. Yang ingin ketemu Allah itu hanyalah apa? Adalah nafsu apa? Ini adalah malaikat ruh yang ada di dalam diri kita. Fa in kunta min jauharil malaikah. Dan jika ada engkau min jauharil malaikah, dari mutiara inti malaikat, fajatahid, maka bersungguh-sungguhlah fi ma'rifati aslikah, ya, di dalam mengenal keaslianmu. Hatta ta'rifat tariqa ilal hadratil ilahiyah, hingga engkau mengenal jalan menuju hadratil ilahiyah. Jadi kita ini mengenal keaslian kita. Kita kan sudah bahas di sini. Keaslian kita adalah ruh. Ruh ini sudah ada sebelum kita dilahirkan dan akan tetap ada ketika kita sudah meninggal. Jadi ruh ini akan tetap hidup. Ya. Karena ruh ini berasal dari yang maha abadi. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Al-Quran disebutkan ketika aku telah menyempurnakan, ya, maka kemudian wa nafakhatu fihi mir ruhi, dan kami tiupkan ruhku kepadanya. Maksudnya kepada Nabi Adam. Jadi yang ada pada diri kita ini ruh Allah yang terhubung dengan Allah. Jadi ruh ini tidak putus dengan Allah. Kesadaran kita saja yang terputus dengan Allah. Ya. Jadi kita ini sebenarnya dekat dengan Allah. Tidak jauh dengan Allah. Allah menyampaikan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat daripada urat nadi. Urat yang ada di sini, yang apabila kambing itu disembelih, urat nadinya langsung mati. Ya, sapi urat nadinya disembelih langsung mati, diputus urat nadinya ini langsung mati. Artinya apa? Bahwa urat nadi ini yang membuat kita hidup. Yang apabila putus, maka kita menjadi mati. Dan itu artinya bahwa kita ini menjadi terus hidup, ruh kita ini karena terhubung dengan siapa tadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini nggak jauh dengan Allah. Kita ini selalu terhubung dengan Allah. Ya. Maka ini di bulan Ramadan ini kita menekankan ini. Ketika Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Dekat. Qarib itu dekat sekali. Ya, dekat sekali. Ya, dekat sekali dengan kita. Jadi jangan pernah kita merasa sendirian. Jangan pernah merasa kita ini kayaknya nggak ada penolong sama sekali dalam hidup ini. Ada. Ketika kita sudah putus dari semuanya, dia datang menolong kita. Wa man nasru illa indallah. Tidak ada yang menolong kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau pertolongan Allah tidak datang kepada kita, mungkin kita masih butuh pertolongan selain Allah. Buktikan. Jadi kalau pertolongan itu belum datang kepada kita, mungkin saja kita masih mengaitkan harapan kepada selain Allah. Kalau kita totalitas minta pertolongan kepada Allah, Allah datang dengan pertolongannya kepada kita. Ya, ini penting karena ini perlu keyakinan. Ya, sementara kita sudah sulit, nggak ada jalan keluar, akhirnya kepikiran di otak ini apa? Ya makhluk, manusia. Ya kalau kita kemudian langsung Allah yang diingat pertama kali, ya maka akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba ketika kita ini punya masalah, maka yang kita ingat pertama kali siapa? Ya, yang kita ingat pertama kali dalam catatan kita mungkin ibu, mungkin ayah, mungkin suami, mungkin teman dekat, gitu kan? Yang orang-orang yang kita bisa mintai akses bantuan, ya toh? Kita kan nggak pernah mungkin berpikir yang pertama kali kalau kita punya ada masalah langsung Allah. Padahal tidak ada yang paling dekat dengan kita melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jadi aslinya kita ini adalah dari Allah. Fisik kita saja yang dari tanah. Maka ketika kemudian inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu artinya bahwa fisik kita kembali ke tanah. Tetapi ruh kita kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah. Apakah kita mau kembali dalam keadaan terpaksa atau dengan sukarela? Pasti semuanya akan kembali kepada Allah. Ilallahi marji'ukum. Kepada Allah tempat kembali kalian. Tempat kembali kalian kepada Allah. Kenapa? Karena muasal kita dari Allah. Hanya saja, apakah kita kembali kepada Allah dalam keadaan bahagia atau kembali kepada Allah dalam keadaan kita menderita? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka berseri-seri ketika melihat wajah Tuhannya. Kenapa wajah mereka berseri-seri? Karena mereka sejak di dunia sangat mencintai Allah. Tetapi di antara mereka ada wajah mereka yang muram durja. Kenapa? Karena sejak di dunia dia tidak mencintai Allah. Coba kita bertemu dengan orang yang kita cintai, pasti bertemu dengan dia berseri-seri. Bertemu dengan orang yang kita benci ya, kita tidak bisa bermuka ini tidak bisa berpura-pura. Wajah ini nggak bisa berpura-pura. Kalau ketemu dengan orang yang kita benci, pasti wajah kita sudah berubah. Ya bermuram durja. Nah, kalau kita mencintai Allah nanti ketika kita bertemu, kita akan berseri-seri. Ya. Ini. Jadi coba kita baca surat Al-Imran. Al-Imran ayat 83. Ya. Ya. Jadi kita ini
pada saatnya akan menghembuskan nafas kita, akan mengembalikan kita kepada muasal kita, yakni kepada Allah. Hanya saja ada orang yang berserah diri secara ikhtiari, ada orang berserah diri secara ittirori. Ittirori itu terpaksa. Dengan kematian, langsung dia harus menyerah kepada Allah. Tetapi ada orang yang secara ikhtiari, dia memilih untuk berserah diri sejak awal kepada Allah. Karena kita pada saatnya akan kembali kepada Allah. Ya. Maka puncak dari agama itu sebenarnya adalah taslim ini, berserah diri kepada Allah ini. Berserah diri. Makanya di dalam Al-Qur'an kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kau mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Jadi muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Ya, tanda orang berserah diri itu apa? Tidak mudah protes dengan semua takdir yang Allah Subhanahu wa taala timpakan untuk dia. Sajikan untuk dia. Ini. Jadi kita di usia seperti saya sudah 40 ini sudah belajar berserah diri. Belajar melepaskan diri. Belajar melepaskan diri. Jangan genggam terus. Orang genggam itu apa? Capek. Coba genggam sesuatu aja ini. Genggam ini aja terus misalnya, capek. Kalau lepaskan itu nikmat. Nikmat. Kita belajar melepaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seluruh thariqah tasawuf itu sebenarnya tujuan intinya adalah kamu belajar berserah diri. Belajar berserah diri kepada Allah. Kalau kamu sudah berserah diri kepada Allah, Allah menyerahkan dirinya kepada kalian, semua urusan akan selesai. Kalau kita menyerahkan kepada Allah. Selama ini kan kita baru menyerah jika memang kita sudah dianggap tidak mampu. Ini nggak mampu, udah nyerah. Ya, seperti orang selalu saya sampaikan ke murid-murid saya yang sedang mencari jodoh nggak ketemu, cari ke pengajian ini nggak ketemu, majelis ini nggak ketemu, ke tempat situ nggak ketemu, udah nyerah sama Allah. Nanti kalau kamu nyerah, jodohmu yang datang. Nyerah. Seperti orang tebak-tebakan tuh Bu ya, tebak-tebakan. Belum ya nebak ini nggak ketemu, udah nyerah aku. Langsung datang itu jawabannya. Ya nyerah kepada Allah. Nanti akan ada jawaban dari Allah. Ya tapi kita ini untuk berserah diri itu perlu berjuang. Apa yang membuat yang orang sulit berserah diri itu pikiran. Ya pikiran kan selalu punya caranya. Mungkin ini, mungkin opsi ini, sampai opsinya itu sampai Z. Baru kalau sudah Z mentok, baru menyerah. Ya, kita ini sejak awal sudah berserah. Boleh aktivitas yang kita jalani, apapun kita laksanakan, tapi hati ini berserah diri kepada Allah. Ya. Nah ini maksudnya apa? Bahwa kita ini jangan rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah menunggu mati. Sejak sekarang setiap urusan itu kembalikan kepada Allah. Kenapa orang-orang di akhir zaman ini mudah stres, mudah depresi, mudah mengalami namanya apa kata psikolog itu psikiater anxiety apa namanya? Iya, kecemasan yang berlebihan. Itu kenapa? Karena dia tidak mengembalikan urusan kepada Allah. Dia kembalikan urusan kepada dirinya sendiri. Padahal dia tahu dirinya rapuh. Padahal dia tahu bahwa dirinya kapasitasnya itu terbatas. Kenapa kalau dia sudah merasa dirinya terbatas kapasitasnya, serahkan kepada yang kapasitasnya tak terbatas. Ya, ini. Jadi apa bahasa Inggrisnya berserah itu apa? Surrender ya. Surrender. Jadi penyerahan diri itu diajarkan oleh banyak sekali kelas-kelas meditasi. Walaupun kelas-kelas meditasi itu dia bingung menyerahkan kepada siapa? Menyerahkan kepada alam juga alam, ya kan? Kalau kelas Islam itu mengajarkan serahkan kepada Allah, Al-Malikul Haqqul Mubin, raja di raja. Mereka nggak punya kepada siapa aku menyerahkan, akhirnya menyerahkan kepada kekosongan, ya toh? Maka orang yang meditasi itu kan dia kan hanya menonaktifkan pikiran,
nggak menilai apa-apa, nggak melihat apa-apa, udah kita mengalir saja, lihat antara tarikan dan hembusan nafas. Lalu kemudian ada apa di antara tarikan hembusan nafas itu? Kamu ingat siapa? Kalau nggak ingat Allah, nggak ada gunanya juga. Setelah apa? Setelah meditasi selesai, kena masalah di rumah, stres lagi. Itu hanya jeda sementara saja, karena pikiran dikeluarkan, masalahnya dikeluarkan, sampah-sampah dikeluarkan, tapi setelah nyampe di rumah, sampahnya datang lagi, menderita lagi. Tetapi kalau orang itu masuk kepada Allah, bahwa semuanya lah ketunggalan dia, itu menjadi pencerahan semua itu. Kembalikan kepada Allah. Ya, suami rewel, kembalikan kepada Allah. Anak yang nggak jelas, ya kembalikan kepada Allah. Kalau kita urus semua, kata Dr. Ali Fauzi, kita akan mudah stroke. Akan mudah stroke. Ya, RT kita urus, ngaji kita urus, RW kita urus, ini kita urus, semua kita urus sendiri. Itu bikin kita sumpek sendiri. Ya, terpenjara oleh pilihan-pilihan kita sendiri. Ya, ya. Jadi kita ini ngurus, tetapi urusan ini kita serahkan kepada Allah, biar pertolongan Allah datang sehingga meringankan beban kita. Ya, meringankan beban kita sehingga Allah itu menolong kita dengan ada orang yang mau bantu kita. Ini ada orang yang mau bantu kita. Akhirnya jadi ringan. Ini semuanya adalah pertolongan Allah yang datang kepada kita. Ya. Ini roji ini adalah kita menjadikan Allah sebagai tujuan, sebagai marji. Ya. Kemudian wa tablugha ila musyahadatil jalali wal jamal, menyampaikan pada penyaksian jalal dan jamal. Jalal dan jamal. Jalal itu sesuatu yang perkasa. Jamal adalah yang indah. Jadi orang yang sudah bisa menyaksikan Allah, yang kita saksikan itu bukan zatnya, yang kita saksikan adalah af'alnya Allah. Perbuatan Allah. Ada orang yang dermawan, yang lembut, yang pengasih, ini adalah apa? Kehadiran Tuhan yang jamal, yang indah. Sehingga kita tidak berhenti memuji orang itu, tapi juga memuji Allah yang telah menciptakan orang dengan sifat seperti itu. Ya, ketika ada orang yang kasar, seringkali bikin gara-gara, bikin masalah, bikin onar, Allah datang kepadaku dengan sifat jalalnya. Ya, kembalikan kepada Allah. Ini Allah datang dengan sifat jalalnya. Untuk apa? Untuk menguji kesabaranku. Ya, untuk menguji kesabaranku, untuk menguji ridhaku, untuk menguji apakah aku tidak kehilangan rasa syukur. Semua itu adalah kehadiran Allah. Ini penting, Bu. Kita memahami semua perbuatan ini sebenarnya adalah dari Allah. Saya kemarin cerita, misalnya ada orang mukul nih. Orang mukul pakai menjalin, dipukul, kemudian menjalinnya kita lemparkan. Kira-kira yang kita kejar itu menjalinnya atau orang yang mukul? Orang yang mukul, ya kan? Dan sebenarnya kita ini hanyalah peraga semua. Peraga semua kita ini. Ada orang mencaci maki kita harus anggap, dia peraga Tuhan. Ya, untuk menunjukkan sifat jalalnya. Untuk apa? Untuk menguji kita apakah kita bisa tadi sabar. Ini peraganya saja. Jadi sebenarnya itu adalah juga perbuatan Allah. Untuk apa? Ya untuk menguji kita. Kalau kita sabar, naik pangkat kita. Kalau nggak sabar, ya makin ke bawah kita, makin rendah. Kan gitu. Jadi kita harus memahami biar kita tidak terlalu benci sama orang. Itu semua adalah af'alnya Allah. Itu adalah perbuatan Allah. Makanya Allah mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian kerjakan. Tapi jangan kebalik. Kalau saya berbuat jahat sama orang kan saya yang menggerakkan, saya kan Allah ya. Itu tidak. Jadi kalau ada orang yang datang, itu kita sadari itu dari Allah. Tapi kalau kita yang melakukan kejahatan, ya jangan kita salahkan Allah. Kita salahkan diri kita sendiri.
Kenapa? Karena kita diberi akal untuk memilih mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, idza asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ya. Apabila engkau ditimpa kebaikan, mendapatkan kebaikan, maka sadarilah itu dari Allah. Tapi kalau itu adalah keburukan, maka sadarilah itu dari dirimu sendiri. Jadi setiap kebaikan itu nisbatkan kepada Allah. Dan sementara keburukan nisbatkan kepada diri sendiri. Jadi kalau saya berbuat baik, maka perbuatan baik saya nisbatkan kepada Allah. Kalau saya berbuat jahat, maka saya nisbatkan perbuatan jahat saya kepada diri saya sendiri. Sehingga inilah adab yang dilakukan oleh Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ini penting Bunda ya. Jadi saya ingin sampaikan, orang itu memahami kehidupan ini ya, macam-macam ya. Pertama orang awam. Orang awam itu selalu melihat dualitas. Dualitas itu baik buruk ya kan? Kalau baik bagi saya sukai. Kalau buruk bagi saya, maka saya akan hindari. Ya, ketika kebaikan datang kepadanya atau berupa nikmat datang kepadanya, maka dia bahagia. Tapi ketika dia didatangi oleh namanya musibah, dia menjadi menderita. Ini kenapa? Karena dia masuk dalam wilayah namanya dualitas. Antara nikmat itu lawannya musibah. Sakit itu lawannya sehat. Ya, berpisah itu lawannya ketemu. Ya, lawan. Jadi seolah-olah ini lawan. Tetapi beda dengan orang yang sudah alim. Menyadari bahwa kehidupan ini adalah berpasang-pasangan. Dan hanya dengan adanya pasangan itulah maka akan berlangsung kehidupan. Ya, akan ada pertumbuhan. Kalau orang itu nikmat terus yang didapatkan, dia tidak akan pernah bertumbuh. Tetapi kalau dia pernah dapat nikmat, pernah dapat musibah, maka jiwanya akan bertumbuh. Orang kadang-kadang mengalami pendewasaan yang sangat cepat ketika dia diberi banyak musibah dalam hidupnya. Seperti Rasulullah itu, di usianya yang masih 25 itu sudah dewasa sekali. Kenapa? Karena beliau ditempa oleh banyak ujian dalam hidupnya. Ya. Jadi hidup ini berpasang-pasangan. Jadi nikmat itu pasangannya musibah. Bertemu itu pasangannya berpisah. Bahkan berapa banyak orang kemudian menemukan mutiara ketika berpisah. Saat bertemu itu biasa-biasa saja. Tapi setelah berpisah, oh ternyata orang yang meninggalkan saya ini adalah orang yang paling baik. Orang yang sangat perhatian. Mutiaranya itu baru dirasakan setelah berpisah. Tapi saat bertemu, nggak tahu. Ya, makanya kadang-kadang Bu, kita ini perlu membuat jarak. Mungkin apa namanya sekarang me time ya. Waktu menyendiri satu hari gitu ya. Untuk merenung betapa berharganya suami. Mungkin juga suami disuruh uzlah 1 hari. Betapa berharganya istri. Itu perlu begitu. Karena kalau bertemu setiap hari itu biasa saja. Ya kan? Kan kadang-kadang kita ini selalu melihat yang jauh itu indah. Tapi yang dekat itu menjengkelkan, membosankan. Ya kan? Kata Kiai Zainuddin itu memang pelangi itu selalu ada di atas kepala orang lain. Tidak pernah ada di kepala kita. Di atas kepala kita. Ya. Pelangi keindahan itu selalu ada yang di jauh dan di depan dan ada pada orang lain. Ya kan? Ya makanya kita harus membangun jarak. Kata guru saya, kalau kamu ingin melihat bentuk rumahmu, keluarlah kamu dari rumah itu. Lihat dari kejauhan bagaimana bentuk rumahmu. Ya, makanya agar apa? Agar kita bisa mengenal. Ya, kalau kita selalu di rumah nggak ngerti rumah kita seperti apa. Ya, maka demikian juga rumah tangga ini suatu waktu kita ini harus membangun jarak. Ya, mungkin pisahlah. Saya mau ke mertua dulu barang 1 minggu gitu ya. Ya lihat, oh ternyata suami saya itu baik sekali ya. Perlakuan dia itu spesial buat saya. Misalnya gitu kan, itu baru kita renungi ketika kita terpisah. Terpisah, kalau belum pernah terpisah nggak merasakan itu. Nah, itu artinya bahwa berpisah itu adalah pasangan dari
bertemu. Bahkan kan ada perpisahan, kerinduan itu bisa diproduksi. Kalau nggak ada perpisahan, nggak ada kerinduan, nggak ada kerinduan. Padahal rindu itu juga seenak cinta kata orang-orang, gitu. Seenak cinta kalau sudah rindu itu seenak cinta. Bahkan kalau cinta itu masih apa? Kalau cinta itu kan masih belum pernah bertemu lalu ketemu gitu kan. Nah, tapi kalau rindu itu pernah ketemu dan merasakan kenikmatan bersama dengan dia, itu jauh lebih besar dorongannya daripada cinta. Ya, tetapi untuk memproduksi rindu tadi apa? Harus berpisah. Gitu ya, berpisah. Ini artinya pasangan. Nah, tetapi ada yang menyebutkan bahwa antara musibah dan nikmat itu adalah tunggal. Tunggal. Maksudnya tunggal apa? Seperti koin yang terdiri dari dua sisi. Gambarnya berbeda, tetapi nilainya sama. Ya. Uang ya 100.000, ya di setiap sisinya beda gambarnya, tapi nilainya sama. Itu artinya musibah dan nikmat itu tunggal. Kenapa? Karena berasal dari yang maha tunggal, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja pemahamannya, kalau kemudian saya mendapatkan nikmat, Allah datang kepadaku dengan sifat jamalnya. Kalau saya sedang mendapatkan musibah, Allah datang kepadaku dengan sifat jalalnya. Begitu aja. Semua kehadiran Allah. Orang seperti ini selalu ingat Allah dalam setiap keadaan. Musibah ingat Allah, nikmat ingat Allah. Kalau kita kan selama ini musibah baru ingat Allah, nikmat nggak ingat Allah. Gitu ya. Kenapa? Karena musibah dan nikmat itu hanya tanda-tanda, hanya ayat. Ya, tanda-tanda. Sebenarnya yang ditunjuk oleh tanda ini apa? Ya Allah. Ini kan ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini kan, ayat itu kan petunjuk atau dalil. Yang ditunjuk oleh dalil ini siapa? Ya Allah. Seperti saya menunjuk rembulan misalnya. Maka orang jangan melihat jemari saya. Tapi lihat yang saya tunjuk, yakni rembulan. Begitu kan? Jadi ayat-ayat ini sebenarnya muaranya itu menunjuk kepada Allah. Demikian juga ayat itu ada dua. Ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Nah, ayat qauliyah ini yang kita baca ini Al-Quran. Tetapi ada ayat kauniyah, kenyataan hidup itu ayat kauniyah. Yang seharusnya membuat kita bisa rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir nih Bu ya. Wa tukhallisa nafsaka min qaidi syahwat wal ghadab, dan membersihkan jiwamu dari kungkungan atau dari belenggu syahwat dan ghadab. Wa ta'lama anna hadhihi sifat li ayyi syai'in rukibat fikah, dan engkau tahu anna hadhihi sifat, sungguhnya sifat-sifat ini li ayyi syai'in, untuk dirakit untuk apa ya? Ya. Jadi sifat-sifat ini dirakit dalam dirimu. Rukibat dirakit fika atau disusun fika di dalam dirimu. Jadi semua tadi ada dalam diri kita. Kita ini sempurna. Kenapa? Manusia itu ada namanya syaitoniyah. Bahkan bukan hanya ada syaitoniyah. Kita ini juga punya korin, Bu. Korin. Korin itu ada pada kita semua. Ya, ada nafsu hewan ada pada kita. Nabati ada pada kita. Jadi manusia itu sempurna. Kan saya sampaikan kemarin, ada 7 martabat. Martabat benda mati ada pada manusia, gigi-gigi ini walaupun tumbuh tapi seperti batu bebatuan. Ya. Kemudian ada nabati, ya, seperti apa, bulu-bulu, ya, rambut, itu adalah nabati. Kemudian ada hewani. Ya, kita berjalan, bergerak, ini hewani. Ya. Kemudian ada insani, ya, insani ya kita ini insani yang berbicara ini. Ada malaki. Malaki itu yang memiliki kesadaran untuk selalu dekat kepada Allah juga ada pada diri kita. Bukan hanya malaki, ada kesadaran Muhammadi yang lebih dekat posisinya daripada apa? Malaikat. Bahkan ada kesadaran ilahi di dalam diri kita ini. Kesadaran ilahi. Jadi manusia itu ala kumpulan sempurna. Makanya fi ahsani taqwim. Manusia itu bentuk yang paling sempurna. Loh,
Karena manusia itu adalah bentuknya paling sempurna, tentu saja manusia itu menginginkan yang paling sempurna. Begini, orang yang menuju itu pasti menginginkan tujuan itu lebih besar daripada dia. Ya. Tujuan harus lebih besar daripada yang menuju. Saya menuju pada sesuatu yang seharusnya lebih besar nilainya daripada saya. Misalnya gini, dunia. Dunia ini sejatinya Allah ciptakan untuk manusia. Untuk manusia. Alam taro anallahu sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard. Ya. Apakah engkau tidak melihat sesungguhnya Allah telah menundukkan bagi kalian ma fis samawati wal ard, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi apapun yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Tetapi manusia untuk siapa? Manusia itu adalah untuk Allah. Wastona'atuka linafsi, katanya Allah. Wastona'atuka linafsi. Aku menciptakan kamu untuk diriku. Untuk aku. Bukan untuk dunia. Ya. Karena ketika sesuatu itu kita jadikan tujuan, maka kita akan menjadi budak dari sesuatu itu. Kalau kita menjadikan dunia sebagai tujuan, maka kita akan menjadi budak dunia. Kalau kita menjadikan akhirat surga sebagai tujuan, maka kita menjadi budaknya surga. Tetapi kalau kita menjadikan Allah sebagai tujuan, maka kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting di bulan Ramadan, jangan sampai keliru mencari orientasi. Jangan sampai kita memburu Lailatul Qadar sampai lupa kepada yang memiliki Lailatul Qadar. Ya kan, banyak orang cari-cari Lailatul Qadar di bulan Ramadan, di akhir-akhir Ramadan, ya kan? Biasanya cari pas di tanggal ganjil. Ya, kita cari, kalau tanggal ganjil nggak dicari karena katanya musimnya itu di tanggal ganjil. Ya, tanggal ganjil. Enggak apa? Akhirnya dia memburu Lailatul Qadar. Lupa bahwa ada sesuatu yang lebih agung daripada Lailatul Qadar, yakni mendapatkan Allah. Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila orang mendapatkan ridho Allah, dia telah mendapatkan segala-galanya. Ini, segala-galanya akan dapatkan. Tetapi orang yang belum mendapatkan ridho Allah, meskipun dia mendapatkan semua hiasan dunia ini, dia belum mendapatkan apa-apa. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada tanya jawab, mungkin silakan. Sampai jam 11 ya, kalau nanti belum nggak ada tanya jawab, nanti kita lanjutkan sedikit. Mungkin silakan. Ya, silakan udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bahwa di malam-malam Lailatul Qadar itu malaikat kita ini mencari hatinya Allah lewat tontonan yang tidak didapatkan oleh malaikat di alam malakut atau di langit. Apa tontonan yang tidak ada di alam malaikat itu? Tontonan yang tidak ada di alam malaikat itu adalah dua. Pertama, orang yang menangis di hadapan Allah, bertaubat dengan sepenuh hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang ditekankan di malam-malam itu kita banyak bertobat. Banyak menghinakan diri kita. Banyak merasa bahwa kita ini banyak dosanya. Jangan pernah sedikit pun kita merasa suci di malam itu. Ya, kita haruslah merasa bahwa kita ini orang yang paling banyak dosanya daripada siapapun saja. Dan sampai menangis itu tontonan yang menarik bagi malaikat. Karena tidak ada malaikat menangis karena dia berbuat dosa.
Ya, nggak ada kan malaikat berbuat dosa kan? Ya toh? Jadi ini nggak ada di alam malaikat tuh nggak ada orang menangis karena apa? Menyesali dosa-dosa. Ya, jadi justru Allah tuh sayang, bangga, gembira melihat orang yang bertobat ini. Makanya kenapa? Saking gembiranya Allah, apa katanya Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang bertobat itu langsung jadi kekasih Allah. Saking Allah gembira melihat orang yang bertobat itu. Menangis. Kemudian yang kedua adalah orang yang berbagi dengan sesama. Itu nggak ada di alam malaikat. Karena para malaikat itu sudah kaya semua. Sudah terpenuhi semuanya. Di bumi ini ada orang miskin, ada orang nggak mampu. Itu sebenarnya sarana. Kalau orang kaya semua, maka nggak ada lagi tontonan yang menarik bagi malaikat. Ya, jadi ketika ada orang miskin itu terjadi memberi. Betapa sejuk hati kita bisa memberi pada fakir miskin itu. Teduh hati kita ini. Nikmat rasanya hati kita kan? Itu kata bisa memberi fakir miskin. Kalau Allah mau orang fakir miskin itu bisa jadi kaya. Tetapi kenapa dia dipilih oleh Allah jadi fakir, jadi miskin? Yaitu hanya sarana bagi kita, ya, untuk bisa mendapatkan amal yang meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua amalan itu, Bunda. Makanya kalau kita nanti bagi orang yang mungkin dia haid, datang bulan, nggak bisa ke masjid, berbagi dengan orang lain. Malam-malam itu berbagi dengan fakir miskin atau mungkin ada tukang beca. Allah memandang jenengan pada saat itu dengan rahmat, maka insya Allah diangkat, mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu tidak hanya dapatkan di masjid. Di mana saja kalau rahmat Allah datang, ya Lailatul Qadar akan diberikan kepada dia. Ya, jadi ada dua ya. Makanya di dalam Al-Quran, orang-orang yang bertakwa itu wa qalilum minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Orang bertakwa itu adalah istighfar di waktu sahur dan memberikan sebagian hartanya baik kepada orang meminta atau orang yang tidak meminta. Itu artinya apa? Diusahakan terutama di 10 hari terakhir itu. Dulu sih di kampung saya itu mungkin untuk mempraktekkan ayat ini ya, biasanya jam 3 kan ada yang masih tadarus. Tiba-tiba kemudian dari celah lubang itu keluar makanan. Keluar makanan. Untuk apa? Untuk tidak diketahui siapa yang memberikan makanan itu. Tiba-tiba dilihat di dalam sudah nggak ada. Itu kenapa? Karena itu namanya sedekah sirri. Sedekah sirri. Karena sedekah sirri itu bisa bisa menghilangkan murka Allah. Ya, bisa menghilangkan murka Allah. Jika Allah murka pada suatu kaum, nanti dengan sedekah sirri itu akan dihilangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka praktek dua hal ini, Bunda. Dua hal ini nanti di malam-malam 10 hari terakhir itu kita praktekkan. Maka Rasulullah itu justru di bulan Ramadan, terutama di akhir-akhir Ramadan itu, beliau itu memberi seperti seperti angin. Kecepatan seperti angin. Bahkan seolah-olah dia itu tidak takut miskin. Tidak takut miskin. Ya, jadi di bulan Ramadan itu berbagi. Kalau bisa di malam hari. Sebagaimana dipraktekkan oleh Al-Quran tadi. Ya kan? Di dalam Al-Quran kan, wa qalilum minal laili ma yahja'un, sedikit tidurnya di waktu malam. Itu kan dilaksanakan di bulan Ramadan. Kemudian, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur dia istighfar, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta mereka ada hak orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Itu dipraktekkan bukan hanya di bulan Ramadan oleh Ali Zainal Abidin, cicit Rasulullah itu. Setiap malam setelah beliau sholat malam, kemudian istighfar, biasanya beliau munajatnya panjang. Setelah munajat beliau ini membawa gandum ke rumah orang-orang fakir miskin. Nah, gandum itu letakkan di rumahnya, di depan pintunya itu, sehingga nanti setelah subuh tiba, dibuka kok ada gandum. Nggak tahu siapa yang memberikan itu. Sampai Ali Zainal Abidin itu wafat, itu tidak ada yang tahu. Sehingga beliau dimandikan itu baru orang tahu, oh ternyata ini ada lebam di sini. Berarti setiap malam beliau memanggul gandum untuk orang-orang fakir miskin. Nah, kemudian setelah itu juga tidak ada lagi, setelah beliau wafat sudah tidak ada lagi gandum di depan pintunya orang-orang miskin. Oh, berarti selama ini yang mempraktekkan memberi gandum itu adalah Ali Zainal Abidin. Ya, ini orang-orang seperti ini nanti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ketika orang sudah mendapatkan Lailatul Qadar,
itu pertama ini didapatkan oleh orang umum. Yang penting dia itu sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Pasti dapat Lailatul Qadar ini. Apa? Ibadah di malam itu mendapatkan nilai 1000 bulan. Ini dapatkan orang yang sholat berjamaah di masjid dan sholat subuh berjamaah di masjid. Isya dan subuh di masjid. Dia dapat. Tetapi yang berikutnya, itu dia akan mendapatkan namanya itkum minan nar. Pembebasan dari api neraka. Ini bagi siapa? Bagi orang yang berbuat muhsin. Bagi orang yang berbuat baik. Ya, di malam itu. Dia dibebaskan dari api neraka. Makanya kan muhsin tadi apa? Muhsin itu adalah berbuat baik bukan hanya kepada orang yang berbuat baik, tapi dia juga berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Berarti dia sudah memaafkan kesalahan semua orang. Ya. Nah, kemudian dia juga akan diwisuda oleh Allah menjadi orang yang bertakwa. Kalau orang ini sudah bertakwa kepada Allah, dia akan mendapatkan, kata guru saya, namanya sirjannah. Nah, kalau wisuda kan namanya sarjana. Ini sirjannah. Sirjannah itu rahasia surga. Mendapatkan rahasia, artinya setiap harinya dia merasakan surga saja. Bahagia saja. Jadi bahagia itu, kita baru paham saya itu, oh ternyata bahagia itu tidak harus makan. Oh bahagia itu tidak harus rekreasi. Oh bahagia itu nggak harus ke bioskop. Oh bahagia itu tidak harus scrolling ini, enggak. Ternyata bahagia itu ternyata tidak itu. Bahagia itu ya bahagia, karena bahagia itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu setiap aktivitasnya ya akan selalu bersama dengan Al-Qur'an. Akan senantiasa sejalan dengan Al-Quran. Yang disebut dengan mendapatkan furqan. Inilah yang kita inginkan. Di bulan Ramadan mendapatkan furqan. Furqan ini, Bunda, furqan ini adalah Al-Quran yang Allah terbitkan dari dalam hati kita. Ya, jadi Al-Quran yang muncul dari dalam hati kita. Makanya, di dalam Al-Quran kan menjadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ada namanya huda, ini umum, ada bayan bagi para intelektual, ada furqan. Furqan ini posisinya adalah seperti lampu yang ada di dalam hati kita. Atau kalau kita bawa mobil, ada sepeda motor, kita jalan lewat jalanan. Jalanan itu ada cahaya, ada lampu jalan raya. Itu bisa menerangi kita sepanjang jalan sehingga selamat. Kalau misalnya lampu jalan raya itu mati dan lampu sepeda motor kita juga mati, ya bisa celaka kita. Ya toh? Ya. Sementara furqan itu adalah lampu yang nempel pada sepeda motor itu. Meskipun lampu di luar itu tidak terang, tetapi tetap bisa menerangi. Nah, kita mendapatkan itu. Kan kalau kita nggak diingatkan kita tersesat. Baru kalau diingatkan kita kemudian lurus lagi. Diingatkan lagi, lurus lagi. Itu berarti lampunya ada di luar. Kalau lampunya ada di dalam, itu kemudian ada pengingat di dalam diri kita sendiri. Ya. Nah, apa dalam Al-Quran? Ini yang harus kita target juga, Bunda ya. Di dalam Al-Quran, ini dalam surat Al-Anfal. Ya, surat Al-Anfal. Coba ini terakhir ya. Mungkin Al-Anfal surat 8 ya. Surat 8. Ya. Ayat kalau nggak salah 21 mungkin ya. Kita cari di sini ini. Ya, intattaqullah, benar. Intattaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu intattaqullah, benar. Intattaqullah. Oh, salah nggih. Tar.
Yaj'al. Al-Anfal ayat 29 ya. Nggih. Ya 29. Ya. Ini ayat ini memiliki kesejalanan dengan sabda Rasulullah, "Man shoma Ramadan wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar." Barang siapa yang berpuasa ya dan barang siapa yang mendirikan sholat di malam hari, sholat tarawih secara iman dan tulus ikhlas karena Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu dan dosa-dosanya di masa yang akan datang. Ini sejalan bahwa orang yang mendapatkan furqan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya di masa lalu dan diampuni dosa di masa yang akan datang. Artinya, wa yukaffir ankum ini artinya bermakna fi'il madhi. Terus-menerus akan dilebur dosanya oleh Allah. Ya, orang bertakwa itu tidak pernah, bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat dosa, dia berbuat dosa, tapi langsung bertobat. Langsung dosanya dihapus. Yang menyesal dihapus, menyesal dihapus. Dan apa? Kejahatan-kejahatannya ada yang didaur ulang. Orang yang jahat menjadi orang yang baik. Itu orang yang bertakwa. Mendapatkan apa tadi? Furqan ini. Furqan. Nah, Furqan ini adalah Al-Quran yang hidup di dalam hati kita. Ini yang kita perjuangkan. Lah bagaimana cara mendapatkan furqan? Cara mendapatkan furqan ini caranya adalah bertakwa. Bertakwa kepada Allah. Apa katanya Allah? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah yang akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Jadi ilmu ini bukan yang kita pelajari, tapi ilmu itu Allah yang mendatangkan kepada kita. Ya. Kalau kita bertakwa. Makanya kita diberi kesempatan Ramadan ini tinggal 15 hari lagi, ya, habis Ramadan kita, maka kita benar-benar maksimalkan untuk benar-benar membersihkan hati agar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga meskipun kita ini tidak lancar membaca Al-Quran, tapi Al-Quran ada di dalam hati kita. Setiap kata-kata kita itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Karena memang ilmu itu ada dua, Bunda. Dalam Al-Quran kan ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ada namanya ilmu yang 'allama bil qalam, yang mengajarkan lewat pena. Tapi 'allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Jadi apa? Ilmu yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan ilmu laduni, tetapi itu diberikan kepada siapa saja yang bertakwa. Diberikan kepada siapa saja yang bertakwa. Ya, nanti berupa ilham. Bunda misalnya punya masalah gitu ya. Masalah gimana jalan keluar? Tiba-tiba ada inspirasi itu. Itu seperti ilham. Ya. Ya, seperti ilham. Kita tidak terlalu pusing berlama-lama untuk mencari jalan keluar. Ada masalah, tiba-tiba muncul inspirasi. Itu seperti ilham itu. Ya. Itu diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Makanya bagi orang yang bertakwa tidak ada jalan buntu. Karena bagi orang yang bertakwa, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Kalau ada bilang jalannya buntu ini, ya, itu berarti belum, ya. Enggak ada jalan buntu bagi orang bertakwa itu. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Kenapa tadi? Dia akan diberi ilmu namanya furqan ini. Furqan ini.
Inilah yang kata Rasulullah, istaftu qalbaka, mintalah kamu fatwa kepada hatimu. Ya, tapi hati yang apa yang mintai fatwa? Hati yang sudah mencapai namanya qalbun salim, hati yang bertakwa. Kita minta fatwa kepada ulama, iya, tetapi ulama yang mana dulu? Kalau ulama ulama yang cinta dunia, nggak usah kita mintai fatwa. Pasti nyerong, meskipun dia pinter, cerdas, tahu banyak hukum, tapi kalau dia cinta dunia, cinta kekuasaan, ya tidak bisa dijadikan pegangan untuk kita minta fatwa sama dia. Ya, gitu ya. Jadi ini mulai yang kita inginkan melalui Lailatul Qadar. Jadi Al-Qur'an yang sifatnya kalam lafzi itu diturunkan di bulan Ramadan pertama kali. Kemudian ini berangsur-angsur diturunkan kepada Rasulullah. Sementara kalam nafsi berupa Furqan ini diturunkan setiap malam Lailatul Qadar. Ya, ini malam Lailatul Qadar. Kalau kita dapat ini, ya, dapat Furqan ini, kalau kita bertakwa, maka sediakan hati kita bertakwa, maka dapat ini. Kata guru saya, sediakan sumbunya dan minyaknya, biar nanti kemudian ada api yang akan melewati itu sehingga itu akan menyala. Sediakan hati yang bertakwa, insya Allah nanti Furqan akan datang kepada kita. Ada ciri-ciri orang bertakwa bagaimana tadi? Karena takwa itu bukan normatif. Takwa itu adalah memberi, ya, berderma. Maka di bulan Ramadan, terutama di hari-hari terakhir, di malam-malam terakhir itu banyak berbagi dengan orang lain. Banyak memberi sama orang. Cari-cari orang-orang fakir miskin. Jangan siapkan sedekah kita kepada lazis, lembaga-lembaga zakat. Karena kalau kita memberikan ke lembaga zakat, kita tidak langsung bersentuhan dengan orang yang kita beri. Ya, lebih baik langsung kepada orangnya, kepada orang fakir miskin, kita temui dia. Beda bertemu dengan mereka dengan tidak bertemu dengan mereka, beda. Ya, yaitu bertemu dengan fakir miskin, tukang beca, mungkin orang yang tidak punya tempat, ya, enggak tidur di emperan ruko misalnya, kita beri itu. Itu ada kebahagiaan tersendiri di situ. Karena katanya guru saya, bayangkan ada seorang lurah, ya. Lurah itu punya kucing, ya. Kucingnya hilang. Ternyata ada seorang nenek-nenek pedagang yang membawa kucingnya itu diberi makan sama nenek ini. Tahu bahwa ternyata kucingnya itu dibawa oleh nenek ini dan dipelihara, dirawat dengan sebaik-baiknya. Kemudian apa? Lurah ini membawakan beras, beberapa kilogram beras dan kebutuhan-kebutuhan pokok yang lain diberikan kepada nenek ini sebagai tanda terima kasihnya kepada nenek yang sudah memelihara kucing. Nah, semua ini adalah keluarga Allah. Semua manusia itu adalah keluarga Allah. An-nasu 'iyalullah. Semua manusia itu adalah keluarga Allah. Dan siapa yang terbaik di antara kalian? Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat bagi keluarganya Allah. Yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan Rasulullah mengatakan, orang yang memenuhi hajat saudaranya di malam-malam ini, yang memenuhi hajat saudaranya, itu lebih baik daripada orang yang iktikaf di masjidku, Masjid Nabawi, di bulan Ramadan. Memenuhi hajat saudaranya. Mungkin ada saudaranya yang punya hutang, dan ternyata bisa bebaskan saja. Kalau misalnya bisa membebaskan, itu mungkin memenuhi hajat saudaranya. Dan itu lebih baik daripada orang yang itikaf di Masjid Nabawi di bulan Ramadan. Ya. Jadi berderma itu, takwa itu adalah memberi. Jadi takwa ini, selama ini kan orang berpikir takwa itu ya sholat, ya baca Quran. Itu kan pemahaman kita kan bersifat normatif. Takwa itu bukan amal, takwa itu buah dari amal. Apa? Dengan cara berbagi. Karena orang berbuah itu memberi, berbagi dengan sesama. Memaafkan semua kesalahan orang. Siapa yang paling kita benci sekarang, maafkan semuanya. Maafkan semuanya. Nah, itu nanti dengan demikian itu namanya orang bertakwa. Lalu kalau sudah hati kita bertakwa, nanti Furqan itu tuh turun, nuzul di dalam diri kita. Makanya tanazzalul malaikati warruh. Nanti turun malaikat itu terus menerus. Malaikat Jibril itu turun. Jadi malaikat Jibril itu tidak pensiun, Bu. Ya, tidak pensiun. Meskipun sudah seluruh kitab itu sudah diturunkan, tapi Jibril tidak pensiun. Kenapa? Karena dia mengirimkan namanya ruhnya Al-Quran ke dalam hati manusia ini.
Ya, makanya jarang kalau guru saya punya guru saya itu kalau baca kitab itu ilmunya itu terbatas. Tapi kalau nggak baca kitab itu ilmunya di berbagai kitab itu muncul. Setelah di cross check dengan teman-teman di Al Azhar, itu semua ilmu yang disampaikan guru saya itu sudah disampaikan di beberapa kitab yang guru saya belum pernah membacanya. Ya, belum pernah membacanya. Itu kan ilmu yang sesungguhnya itu langsung dari Allah. Seperti halnya Buya Hamka. Buya Hamka itu mengarang tafsir Al Azhar. Berapa jilid itu? Beliau karang di mana? Beliau menulisnya di penjara. Menulis di penjara tanpa referensi. Beliau nulis sampai tuntas. Dan setelah dicek, di cross check, diverifikasi, semuanya tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Semuanya sejalan dengan hadis. Itu adalah ilmu apa? Itu adalah ilmu laduni yang diberikan kepada beliau. Ya, ya kenapa? Karena beliau bertakwa. Bertakwa. Dan ciri-cirinya itu, orang yang tulisannya dari orang bertakwa, kata-kata yang bertakwa itu tidak ada selisih dengan hati nurani. Tidak ada selisih dengan hati nurani. Dan setiap perkataannya itu pasti nanti akan memberikan keteduhan kepada jiwa. Meskipun mungkin kata-katanya enggak, grammarnya amburadul, enggak tersusun rapi gitu ya. Ya, itu tapi pada akhirnya orang yang merasakan itu keteduhan. Ya, itu nanti orang yang diberi namanya furqan dan semua orang memiliki kesempatan untuk itu. Tidak harus orang alim. Tidak harus orang alim. Semuanya punya kesempatan. Yang penting hatinya bertakwa. Cari nanti di Al-Quran siapa saja jadi ciri-ciri orang bertakwa. Jadilah orang itu. Oh, ciri orang bertakwa memberi, berderma, baik lapang ataupun sempit. Itu kita jadi itu. Oh, orang bertakwa itu menahan marah. Udahlah, aku mau jadi orang yang bisa menahan marah. Orang bertakwa itu memaafkan kesalahan orang lain. Saya maafkan kesalahan semua orang. Maafkan kesalahan semua orang. Ya, nah, orang bertakwa itu berbuat muhsin bukan hanya kepada orang yang berbuat baik, tapi pada orang yang berbuat jahat. Ya, itu aja. Kemudian orang bertakwa itu apa? Banyak menangis di malam hari, menangisi dosa-dosa, menangisi kesalahan-kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita lakukan, insya Allah nanti Allah akan belas kasih sama kita, Allah ridho sama kita. Kata guru saya, kalau sudah Allah ridho sama kita, Allah nanti akan mengangkat kita menjadi orang bertakwa. Jadi fokus kita saat ini minta ampun terus sama Allah. Minta ampun sampai Allah ridho. Minta ampun sampai Allah ridho. Karena kalau Allah sudah ridho, maka nanti Allah pasti memberi yang terbaik buat kita. Nah, takwa itu akan diberikan kalau Allah sudah ridho. Guru saya itu pernah memberikan contoh yang sederhana. Dulu Pak Sigit yang sekarang jadi Kapolri, itu kalau tidak salah bintang 3 mungkin ya. Bintang 3 atau bintang 2 gitu. Yang kayaknya belum layak dia jadi Kapolri. Tapi karena disukai oleh Pak Jokowi, akhirnya dia dinaikkan dengan dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga layak menjadi Kapolri. Gitu kan? Ya artinya apa? Mungkin kita ini sebenarnya tidak layak menjadi orang bertakwa kepada Allah. Belum layak menjadi orang bertakwa. Tapi karena Allah ridho kepada kita. Karena bagaimana cara Allah ridho kepada kita? Ya minta ampun. Mengemis kepada Allah. Merendah di hadapan Allah. Menghinakan diri kepada Allah. Maka kemudian Allah ridho kepada kita, maka Allah akan mengangkat kita menjadi orang yang layak mendapatkan apa tadi? Mendapatkan takwa, mendapatkan takwa dan kemudian mendapatkan namanya furqan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Bunda, ada lagi nggak yang mau disampaikan? Oke, monggo Bunda. Oke, jadi tarawih itu kan tetap tarawih yang ketiga, tapi rokaatnya maksudnya. Oke. Oh, nggih. Ya nanti setelah saya tarawih kita tarawih lagi. Mencukupi sampai misalnya kalau 20 rakaat ya 20 rakaat. Mencukupi. Ya tambahi tarawih sendiri. Rasulullah ya witir tidak harus berjamaah sebenarnya. Sebenarnya kan witir itu kalau kita mampu kita lakukan sebagai penutup sholat malam. Witir itu sebagai penutup
sholat malam. Jadi setelah sholat taraweh nanti kan masih ada sholat tahajud. Ya, setelah sholat tahajud baru kemudian kita laksanakan witir. Ya, witir yang ganjil itu. Tetapi yang penting kan witir itu sebenarnya 11 rakaat. Boleh lakukan witir 11 rakaat. Lah, lalu kalau misalnya nanti Bunda sudah sholat witir, ya sudah sholat witir, nanti sholat tarawih lagi, kemudian harus sholat witir, setelah tarik bisa, tetapi nanti digenapi sholat witirnya, niat sholat witir. Misalnya yang tadi kan sholat 3 rakaat nih, sholat 3 rakaat, maka nanti itu sholat lagi sholat 2 rakaat, kan masih tetap ganjil hitungannya, paham nggih? Misalnya saya nih, saya sholat witir di sini, karena saya jadi imam, saya sholat witir di sini. Kemudian saya ikut i'tikaf bersama guru saya, nah itu sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, sholat witir. Ya kan, sholat witir. Kemudian sholat witir kan 3 rakaat. Nah, 3 rakaat, maka saya setelah sholat witir berakhir dari guru saya itu, saya sholat witir sendiri satu rakaat. Sehingga kan tetap ganjil. Karena witir itu kan ganjil, tidak boleh genap. Namanya witir sendiri kan ganjil maksudnya, ya. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Sholat witir boleh. Yang penting tadi nilainya ganjil. Dengan witir yang terakhir, witir yang pertama tadi hitung kan 3. Kemudian nanti lakukan nanti makmum lagi, sholat witir lagi, ya kita 3 rakaat lagi kan. Nah, kemudian tambah 1 rakaat dari kita sendiri. Sholat sendiri 1 rakaat. Enggak jadi masalah, enggak masalah. Karena Rasulullah mempunyai begini, kepada Sayyidina Abu Bakar, kamu boleh sholat witir setelah sholat Isya. Tapi bagi Sayyidina Umar, kamu boleh kamu sholat witir setelah sholat tahajud. Jadi boleh-boleh saja. Tapi memang panduannya bahwa witir itu sebenarnya adalah penutup dari semua sholat di malam hari. Gitu. Sudah cukup nggih? Oh ya, silakan. Enggak, ya, silakan. Ya. Ya. Nggih. Ya. Nggih. Hmm. Nggih, nggih. Hmm. Nggih. 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 Jadi terkait memberi dalam kitab Syajaratul Ma'arif itu dijelaskan bahwa yang kita prioritaskan misalnya orang lain atau keluarga kita. Kalau sama-sama dia strata ekonominya sama, maka kita lebih memprioritaskan keluarga kita. Kenapa? Karena keluarga itu ketika kita memberi pada keluarga itu bermakna sedekah, juga bermakna membina silaturahim, menguatkan silaturahim. Ya. Kemudian kalau orang dekat tetangga, maka tetangga yang diberi adalah tetangga yang paling dekat rumahnya dengan kita. Itu yang diprioritaskan. Misalnya ada 2 orang nih, sementara yang kita berikan hanya 1. Nah, tapi ada 2 orang yang punya kebutuhan yang sama. Nah, yang satu itu jaraknya paling dekat dengan kita,
sementara yang kedua jaraknya lebih jauh dengan rumah kita. Maka kita memberi kepada yang jaraknya lebih dekat. Karena nanti apa? Tidaklah disebut orang yang beriman, kata Rasulullah, apabila ada orang yang lapar sementara tetangganya dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan. Ya. Nah, itu. Kemudian kita memang sebenarnya lebih fokus kepada yang terdekat. Karena sesungguhnya kekayaan itu adalah produk sosial. Produk sosial dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena ada interaksi, ada muamalah di antara kita, lalu melahirkan namanya kekayaan. Gitu? Kekayaan ini berarti harus kembali, karena produk sosial harus kembali kepada sosial di mana kita beraktivitas. Makanya, seperti yang saya sampaikan dalam pertemuan kajian dulu itu, kalau zakat fitrah itu diberikan kepada di mana kita tinggal, ya kan? Kalau zakat mal itu diberikan di mana kita bekerja, beraktivitas pekerjaan itu diberikan ke situ. Kenapa? Karena kita bisa bekerja, ada keamanan sosial yang kita dapatkan di lingkungan sekitar. Kalau lingkungan sekitar tidak mendukung kita, kita tidak bisa bekerja dengan nyaman dan tidak menghasilkan apa yang kita harapkan, gitu ya. Nah, dan kita terus begitu, posisinya harus cari yang lebih dekat. Jangan sampai kita fokus kepada yang jauh, tetapi yang dekat itu tidak tertangani, tidak terjangkau. Ya, kan karena sekarang terlalu banyak promosi-promosi tentang Palestina dan semacamnya, ya, akhirnya kita ini kurang tahu tentang lingkungan sekitar. Sebenarnya kan kita ada lakukan riset juga sekitar kita. Berapa banyak orang yang tidak kita ketahui ternyata dia juga banyak kesulitan. Ya, dia mungkin tidak tampak seperti Palestina, tapi dia juga memiliki penderitaan yang mungkin hampir sama dengan mereka, soal hutang, soal macam-macam. Kita kan tidak pernah meriset itu, ya. Dan biarkan tetangga kita ya mengalami kesulitannya sendiri-sendiri, kan itu yang penting kita, ya. Yang penting kita sudah terpenuhi. Makanya kita juga lebih fokuskan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan kemudian terkait dengan lazis, saya tidak tidak anti dengan lazis ya. Saya bagus itu untuk memfasilitasi orang yang memberi dan dia sibuk sehingga tidak ada kesempatan untuk bisa memberi langsung, ya kan? Kalau orang itu masih bisa memberi langsung, lebih baik memberi langsung kepada orang. Kenapa? Karena kita mengerti objeknya, bertemu dengan orangnya. Itu bersentuhan atau bertatap muka dengan orang itu beda lah ya. Membantu orang sambil menatap wajahnya, bagaimana dia senang, bagaimana dia itu mendoakan kita, itu kan doa orang-orang miskin itu kan luar biasa, mustajabah, ya kan? Bagaimana mendoakan kita itu luar biasa. Jadilah kalau bisa langsung bersentuhan dengan mereka, ya. Dan terkait dengan tadi dengan sir itu nggak apa-apa. Dengan sir itu kan kalau sir tidak lasisno kan ya. Sir itu maksudnya kita menemui orang ini kan obyeknya jelas ini. Kalau lasisno kan nggak tahu saya siapa itu kira-kira obyeknya. Kalau kita memberi makanan kepada tetangga yang orang itu nggak tahu, kita berikan depannya itu kan sir namanya, itu yang sir. Saya kira itu Bunda yang saya sampaikan. Mungkin ada lagi yang masih terlewatkan tadi. Sudah cukup nih? Cukup nih. Alhamdulillah. Ya, semoga kajian Kimyaus Sa'adah Qalbun Salim ini bisa mendorong, memberikan spirit kepada kita untuk benar-benar menikmati malam-malam terakhir. Jadi jangan kita abaikan malam terakhir ini, jangan semangatnya di awal. Justru Rasulullah itu semangatnya 10 hari terakhir ini. 10 hari terakhir itu semangatnya Rasulullah itu 10 hari terakhir. Jadi Rasulullah ngecamp di masjid itu 10 terakhir. Kalau kita kan semangatnya di awal. Yang penuh itu apa? Yang penuh itu mall, ya. Yang penuh mall 10 hari terakhir itu. Nah, kita usahakan 10 hari terakhir itu benar-benar itikaf. Nah, semoga nanti ada di antara kita atau semua kita ini mendapatkan lencana tadi takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dapat namanya apa tadi? Furqan, ya, mendapatkan Furqan. Al-Qur'an disebut oleh para ulama living Quran. Al-Qur'an yang hidup di dalam hati kita.
Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan jam 11. Mari kita akhiri dengan doa. Kita zikir terlebih dahulu. Rabbi ja'alna sakinatan. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami sakinah. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala taha sallallahu Rabbi ja'alna sakinatan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala taha sallallahu Rabbi ja'alna sakinatan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala taha sallallahu Rabbi ja'alna sakinatan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala taha sallallahu Rabbi ja'alna sakinatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kama antalu wa salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama antalu waghfir lana والمسلمين كما أنت أهل إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين. Mari kita bayangkan, andaikan bulan Ramadan ini adalah merupakan Ramadan terakhir kita. Andaikan taraweh-taraweh yang kita lakukan di malam-malam ini adalah taraweh-taraweh terakhir kita di hadapan Allah. Andaikan puasa ini adalah puasa terakhir kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan jika kemudian hanya malam, hanya bulan ini kesempatan kita untuk berbuat baik, beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira apa yang akan kita lakukan dengan sisa waktu, dengan sisa usia kita ini? Dan kita bayangkan jika kemudian inilah kesempatan terakhir kita membaca Al-Quran, bertemu dengan Al-Quran, mendengarkan Allah berbicara melalui Al-Quran. Maka apa yang akan kita lakukan? Ya Allah ya Arhamar Rahimin, inilah yang hamba-Mu ya Rabb, yang seringkali menyia-nyiakan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami ya Rabb. Padahal sudah banyak pelajaran yang Engkau berikan kepada kami. Sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, keluarga kami telah berlalu dan tidak lagi menikmati Ramadan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Banyak saudara kami yang sakit sehingga dia tidak bisa menikmati Ramadan ya Rabb. Banyak orang-orang yang dia hatinya terhijab sehingga tidak bisa menikmati Ramadan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sementara kami ya Rabb, Kau beri iman di dalam dada kami, keyakinan akan nilai dan nikmat-nikmat yang Engkau berikan melalui Ramadan ini ya Rabb. Bimbinglah kami ya Rabb, agar kami menemukan kelezatan di dalam beribadah kepada Engkau di bulan Ramadan ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Anugerahilah kami ya Rabb kelezatan beribadah kepada Engkau ya Rabb.
Anugerahilah kami kelezatan di dalam membaca Al-Quran, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Bimbinglah kami, ya Rabb, untuk merenangi samudra Al-Quran, untuk menemukan mutiara-mutiara yang tersembunyi di dalam samudra Al-Quranmu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Bimbinglah kami, ya Rabb, di bulan Ramadan ini, agar menjadi orang yang senantiasa ingin dekat kepada Engkau, ya Rabb. Ingin dekat kepada Engkau, ya Rabb. Minta ampun kepada Engkau, ya Rabb. Ingin kembali kepada Engkau, ya Rabb. Ingin kembali kepada Engkau, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Ajwadal Ajwadin. Ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami, ya Rabb, kemampuan, ya Rabb, untuk merealisasikan ketakwaan di bulan Ramadan ini, ya Rabb. Ya Rabb, anugerahilah kami rizki yang banyak untuk bisa memberi yang banyak kepada orang-orang sekitar kami, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Berikan hati kami yang lapang untuk bisa memaafkan kesalahan semua orang, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Hilangkan dari diri kami kebencian kepada siapapun saja, ya Allah. Hilangkan kedengkian di dalam hati kami kepada siapapun saja, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kau ganti hati kami dengan cinta, dipenuhi cinta kepada siapapun, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Cinta karena Engkau, ya Rabb. Cinta karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Terimalah puasa kami, ya Rabb. Terimalah bacaan Al-Quran kami, ya Rabb. Terimalah solat-solat kami, ya Rabb. Terimalah sujud-sujud kami, ya Allah, ya Rahman Rahimin. Terimalah ruku-ruku kami, ya Rabb. Terimalah munajat-munajat kami, ya Rabb. Terimalah setiap istighfar-istighfar kami, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Dan pungkasi Ramadan ini, ya Rabb, dengan Engkau ridho kepada kami, ya Rabb. Ridho kepada kami, ya Rabb. Sebagaimana doa-doa kami, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Hanya ridhamu yang kami cari, ya Rabb. Ridailah kami, ya Rabb, di bulan Ramadan ini, ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, siapapun yang sakit, ya Rabb, sembuhkanlah, ya Allah, ya Rahman Rahimin. Angkatlah penyakitnya, ya Rabb. Angkatlah penyakitnya, ya Rabb. Angkatlah pula derajatnya, ya Allah, ya Rahman Rahimin. Berikan kesempatan kepadanya, ya Rabb, untuk bisa menikmati ibadah kepada Engkau, ya Allah, ya Rahman Rahimin. Kenikmatan untuk bisa berbagi dengan sesama, ya Allah, ya Rahman Rahimin. Siapapun yang dalam kesulitan, ya Rabb, mudahkanlah, ya Allah, ya Rahman Rahimin. Mudahkanlah, ya Allah, ya Ajwadal Ajwadin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Walakal hamdu minka bika fi kulli waqtin wa hin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Alhamdulillah, demikian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan insya Allah nanti di grup, ya, di grup Qalbun Salim kita akan selalu mengingatkan, terutama 10 hari terakhir. Kita harus saling mengingatkan, saling menasihati, saling memberikan reminder, saling memberikan semangat, ya, saling memberikan semangat. Karena ini pentingnya berjamaah. Berjamaah itu saling memberikan semangat, ya, semangat untuk kita mengisi 10 hari terakhir dengan amal-amal kebaikan. Dan bagi bunda, ya, tetap minta izin kepada suami kalau bisa bersama suami itikaf ke masjid, ya. Kalau tidak bisa itikaf, itu tadi dengan cara berbagi dengan sesama, berbagi dengan sesama. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.